Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki tema 5 subtema 1, pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Samhana Taris. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1, halaman 71. Tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Anak-anak ibu tentu pernah kan membaca atau menyimak suatu cerita? Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, anak-anak ibu perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Dan apa itu informasi? Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya, seperti berikut. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya, apa yang terjadi di dalam cerita tersebut? Selanjutnya, siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Contohnya, siapa tokoh di dalam cerita tersebut? Yang ketiga, di mana? Untuk menanyakan tempat. Misalnya pertanyaannya, di mana kejadian tersebut terjadi? Selanjutnya ada kapan? Untuk menanyakan waktu. Kapan terjadi peristiwa tersebut? Lalu, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Misalnya, mengapa kejadian tersebut terjadi? Yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Misalnya, pertanyaannya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Anak-anak ibu, biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis, jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang kita dapat di dalam teks. Selanjutnya, pembelajaran 3 pada halaman 80. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, anak-anak ibu perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik terlebih dahulu. Setelah membaca dengan baik, anak-anak ibu diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lalu, anak-anak ibu dapat menceritakan kembali isi teksnya. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika kita menceritakan kembali dalam bentuk lisan, kita sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Dengan demikian, informasi yang anak-anak ibu sampaikan dapat dipahami baik oleh pendengar. Pembelajaran 4, halaman 82. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Dan yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci. Dan yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Jadi, setelah anak-anak ibu mengikuti langkah-langkah tersebut, anak-anak ibu dapat menjelaskan kembali informasi dari teks yang anak-anak ibu baca. Pembelajaran 6,
halaman 89. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak ibu dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.